Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari kelas 11 4 A15. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proyek UAS dari mata kuliah Analisa Perancangan Sistem Informasi Akuntansi dengan dosen pembimbing Bapak Eka Chandra Hamdani STMKOM dari program studi Sistem Informasi Akuntansi Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Bina Sarana Informatika Cikampek. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyati dengan NIM 111900435. Saya Tiara Zain Rahmawati dengan NIM 1190144. Perkenalkan, nama saya Nurul Wadia dengan NIM 111900325. Nama saya Dia Uliani dengan NIM 1119458. Latar belakang masalah, perkembangan dunia mengalami banyak perubahan dan berkembang dengan pesat, khususnya di sektor konstruksi dan bisnis. Sistem informasi akuntansi sangat diperlukan dalam sektor tersebut, dari dalam perusahaan maupun dari pihak luar, khususnya untuk manajer dan karyawan. PT Sinar Mutiara Indah merupakan cabang perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi untuk high speed railway project. Perusahaan cabang ini masih menggunakan paper base atau Microsoft Excel, dimulai dari perhitungan laporan akumulasi harian, serah terima barang, dan permintaan barang sehingga dibutuhkan waktu lama untuk memprosesnya. Di atas, kami tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai sistem biaya operasional dengan memilih judul Kas Biaya Operasional High Speed Railway Project pada PT Sinar Mutiara Indah. Maksud dan tujuan, yang pertama maksud dari melakukan penelitian proyek analisa perancangan sistem informasi akuntansi pada PT Sinar Mutiara Indah Cabang Karawang, yaitu untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah analisa perancangan sistem informasi akuntansi di semester 4 pada program studi sistem informasi akuntansi di Universitas Bina Sarana Informatika, yaitu dengan melakukan penelitian pada perusahaan yang sistem informasi akuntansinya sudah terkomputerisasi atau masih menggunakan paper base. Kemudian ada tujuan dari peneliti melakukan penelitian proyek analisa perancangan sistem informasi akuntansi pada PT Sinar Mutiara Indah Cabang Karawang itu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui bagaimana prosedur dalam kas biaya operasional high speed railway project pada PT Sinar Mutiara Indah. Yang kedua, sebagai acuan untuk pembuatan makalah analisa perancangan sistem informasi akuntansi, dan yang ketiga sebagai bahan pembelajaran bagi para mahasiswa, yaitu seperti tahap persiapan dalam menghadapi pembuatan tugas akhir di semester 6 yang akan mendatang. Metode penelitian. Yang pertama ada metode pengumpulan data. Metode yang digunakan dalam menyusun proyek penelitian yaitu ada penelitian lapangan itu dilakukan beberapa cara. Yang pertama ada wawancara, dokumentasi, serta analytical procedures. Metode penelitian software. Untuk metode penelitian software, peneliti menggunakan pengembangan sistem dengan menggunakan SDLC atau Software Development Life Cycle, karena sistem yang menggunakan SDLC ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu rencana atau planning, analisis, desain, implementasi, uji coba, dan pengelolaan, yang berguna sebagai pengembangan sistem software. SDLC yang digunakan dalam penelitian ini adalah model waterfall. Untuk ruang lingkupnya di sini dalam penulisan makalah proyek kami membatasi ruang lingkupnya hanya pada tujuan pemahaman kas biaya high speed railway project pada PT Sinar Mutiara Indah Cabang Karawang. Sistem informasi akuntansi yang diterapkan oleh perusahaan, biaya-biaya apa saja yang dikenakan oleh PT Sinar Mutiara Indah selaku perusahaan konstruksi, dan masalah apa saja yang dihadapi beserta pemecahannya. Tinjauan umum perusahaan. Di sini dijelaskan bahwa sejarah umum perusahaan berawal dari CV Sinar Mutiara yang didirikan pada tahun 1975. Kami mengambil peran aktif sebagai pendukung pengembangan infrastruktur melalui pekerjaan konstruksi umum dengan fokus pada pekerjaan pembangunan seperti pembangunan SPBU, dermaga, depot BBM, sekaligus sistem pipanisasinya. Lalu, Sinar Mutiara Indah semakin mengembangkan keahliannya melalui berbagai pengalaman di lapangan. Seiring berkembangnya pembangunan, kota dan daerah, SMI atau Sinar Mutiara Indah juga melebarkan kemampuannya dengan membangun fasilitas umum seperti perumahan, perhotelan, serta bangunan bertingkat atau high-rise building. Selama 14 tahun berdiri, SMI atau Sinar Mutiara Indah yang semua dikenal dengan nama CV Sinar Mutiara, kemudian berubah menjadi PT Sinar Mutiara Indah, dan dengan sejalannya program ekspansi strategis yang mengarah pada pembangunan atau pengembangan usaha di bidang jasa konstruksi yang cukup pesat, kami mengubah nama menjadi PT Sinar Mutiara Indah yang menjadi PT Sinar Mutiara FEC terhitung sejak awal tahun 2018. Selama kurang lebih 40 tahun, PT Sinar Mutiara FEC telah mencatat kesuksesan dalam berbagai proyek konstruksi dan instalasi gas di penjuru Indonesia. Kami membangun reputasi dan keahlian dengan mempertahankan kualitas dan kesempurnaan kerja dalam semua proyek yang kami laksanakan bagi mitra kerja dan pelanggan. Maka dengan akurasi dan transparansi dan integritas dalam melaksanakan semua proyek, kami percayakan dapat memberikan yang terbaik dalam struktur organisasi perusahaan, yaitu ada Bapak Didi Tarsidi sebagai Project Manager, Site Manager Bapak Syamsuddin, penting oleh Bapak Muhammad Alfa dan Bapak Budi Herdiana, material oleh Bapak Suprapto. Dari bagian Site Manager dibagi lagi, untuk laksana ada Bapak Rahman, Bapak Yuda, dan Bapak Sansan. Untuk Quality Control ada Bapak Fajar Pemana, Admin QC yaitu Bapak Arya di bawah dari Quality Control. Di bawah dari accounting ada admin accounting yaitu Bapak Jenal. Untuk job-jobnya yaitu semua saling berkesinambungan dalam proses tes penginputan atau pengimplementasian sistem informasi akuntansi di perusahaan PT Sinar Mutiara Indah. Visi dan misi perusahaan. Untuk visinya yaitu perusahaan berusaha menjadi kontraktor terbaik, penuh tanggung jawab, dan terpercaya di Indonesia dalam bidang konstruksi, instalasi, dan teknis. Lalu untuk misinya yaitu kami
percaya bahwa proses belajar yang matang dan perbaikan berkesinambungan merupakan dua kunci pokok dalam mencapai visi perusahaan yang terbagi dalam langkah nyata kami, yaitu yang pertama, A. Melakukan benchmarking untuk menjadi lebih baik dari yang terbaik. Lalu yang kedua, mematok standar internasional untuk diberlakukan dalam perusahaan dan organisasi. Lalu yang ketiga, selalu berusaha mematuhi peraturan dan memenuhi standar yang ditetapkan. Yang keempat, selalu melayani dan mendedikasikan yang terbaik bagi semua pelanggan kami. Lalu yang kelima, menghargai semua staf dan pekerjaan kami. Yang keenam, menjadi perusahaan yang ramah lingkungan. Kasus itu proses bisnis sistem berjalan. Proses bisnis sistem berjalannya yaitu ada 3 proses. Yang pertama ada data kategori. Untuk data kategori, sebelum melakukan proses data transaksi, admin dan bendahara akan menginput data nama kategori terlebih dahulu pada sistem. Nama kategori yang akan diinput berupa hasil pemasukan dan pengeluaran yang sering terjadi pada perusahaan. Setelah data nama kategori dibuat, maka dapat melanjutkan proses data transaksi. Yang kedua, ada proses data transaksi. Pada tahap proses data transaksi terdapat 2 jenis transaksi, berupa pemasukan dan pengeluaran, di mana admin dan bendahara akan melakukan penginputan pada sistem dengan cara menginput tanggal terjadinya transaksi, lalu memisahkan atau mengklasifikasikan jenis transaksi antara pemasukan dan pengeluaran, lalu menyesuaikan transaksi dengan nama kategori yang telah dibuat, dan memasukkan nominal transaksi. Yang ketiga, yaitu proses laporan atau pelaporan. Pada tahap pembuatan laporan keuangan, admin dan bendahara melakukan filter laporan yang akan diserahkan kepada bagian head office management, lalu diserahkan untuk diperiksa dan di-ACC. Kedua option, jika laporan keuangan tersebut tidak di-ACC, maka akan dikembalikan kepada bagian bendahara untuk dicek atau diedit kembali. Namun, apabila laporan keuangan tersebut di-ACC dan mendapat tanda tangan dari head office management keuangan, maka laporan keuangan tersebut dapat diarsipkan dan dapat disimpan pada audit. Activity diagram sistem berjalan. Yang pertama ada activity diagram kas biaya operasional. Cabang membuat invoice kas pembelanjaan dikirimkan kepada pimpinan pusat. Jika di ACC dari pimpinan pusat, maka invoice dikirimkan kembali kepada kantor cabang. Yaitu sebagai pembuktian bahwa invoice tersebut telah di ACC dan dana kasnya beranjak ke konsumen departemen yang memenuhi kebutuhan pembelanjaan bagi kantor cabang, yaitu proses kas. Activity diagram invoice kas. Konsumen departemen yang memberikan kebutuhan barang dikirim kepada kantor cabang sebagai invoice kas. Jika invoice kasnya ini oke atau ada kas di kantor cabang, maka proses pembelanjaan kebutuhannya dilanjutkan dan finish. Jika tidak, maka tidak ada kas di kantor cabang, maka kirim kepada pimpinan pusat. Dari pimpinan pusat ini menjadi invoice kas tambahan. Jika tidak, maka flow finalnya berhenti sampai di situ atau prosesnya berhenti sampai pimpinan pusat. Berarti tidak adanya kas tambahan. Jika ada kas tambahan, maka dari pimpinan pusat akan meng-ACC dan dikembalikan kepada kantor cabang. Maka invoice kas yang sudah di-ACC tadi akan dilanjutkan proses pembelanjaan kebutuhannya dan finish. Membuat atau mengirimkan surat pesanan barang atau pembelian. Nah, dari surat pesanan barang ini, maka bagian pembelian ini mengirimkannya kepada pimpinan. Lalu akan di-ACC atau dicek kembali invoice pesanan barang. Jika tidak sesuai yang pimpinan cek dan ACC tersebut, maka tidak ada peng-ACC-an dan alurnya selesai sampai di situ. Lalu untuk option yang sesuai, maka pesanan sudah di ACC dan oke, maka akan dikirimkan kepada bagian supplier. Dari ke awal ke bagian pembelian surat pesanan barang atau pembelian tadi, adanya penyerahan surat pesanan. Surat pesanan tersebut diserahkan kembali kepada supplier. Lalu supplier juga menerima pesanan tersebut. Apabila pesanan pembeliannya tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada bagian pembelian. Namun jika sesuai dengan pesanan pembelian yang supplier inginkan, maka ada 2 hal yang harus dicantumkan, barang dan surat jalan. Nah, 2 item dari barang dan surat jalan ini akan diterima kembali sebagai penerimaan barang dan nota kepada bagian pembelian. Akan ada proses pemeriksaan. Dan jika sesuai, maka prosesnya berlanjut ke pencatatan atau buku besar. Jika tidak sesuai, maka akan adanya return barang dan flow final atau alurnya selesai. Lalu untuk yang option sesuai atau ya, maka akan lanjut ke proses pencatatan atau buku besar. Dari buku besar ini, maka dibuatkan laporan. Nah, laporan yang dibuatkan oleh bagian pembelian, maka akan dikirimkan kembali kepada pimpinan sebagai nota pembelian. Nantinya pimpinan akan mengecek nota pembeliannya dan juga laporan pembelian. Dan sampai di situ finish. Spesifikasi bentuk dokumen masukan. Adapun bentuk dokumen masukan yang digunakan pada PT Sinar Mutiara Indah yaitu form permintaan barang dan nama dokumen, yaitu form permintaan barang, fungsi sebagai bukti permintaan pembelian barang, sumbernya dari operator, tujuannya ke head office manajemen keuangan, medianya kertas, jumlahnya 1 lembar, frekuensinya setiap terjadi permintaan pembelian barang, bentuknya A-1. Spesifikasi bentuk dokumen yang keluarannya yaitu yang pertama ada pengisian BBM alat berat, dokumen pengisian BBM alat berat, fungsi sebagai bukti pengisian BBM alat berat, sumbernya operator, tujuannya head office manajemen keuangan, medianya kertas, jumlah 2 lembar, frekuensi setiap terjadi pengisian BBM alat berat, bentuknya B1. Lalu untuk surat jalan, dokumen surat jalan, fungsi sebagai bukti surat jalan pengiriman barang, sumbernya ke supervisor, tujuannya customer, medianya kertas, jumlahnya 2 lembar, frekuensi setiap terjadi pengiriman barang, bentuknya B2. Ada nota, nama dokumennya nota, yaitu fungsi sebagai bukti transaksi pengeluaran, sumbernya kepada supplier, tujuannya kepada bendahara. Medianya adalah kertas, jumlahnya 2 lembar, dan frekuensi setiap terjadi transaksi pengeluaran, bentuknya B-3. Masalah pokok diantaranya proses transaksi yang masih menggunakan software manual sehingga dapat menyebabkan kesalahan dalam pembuatan laporan. Kedua, sering terjadi keterlambatan dalam pembuatan laporan yang akan diserahkan kepada head office manajemen keuangan. Ada pencarian data-data akan membuatkan atau membutuhkan waktu yang cukup lama.
sehingga dapat mengurangi efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. 4. Dalam kondisi seperti ini dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti human error. Masalah untuk menjalankan sebuah sistem yang sudah terkomputerisasi untuk proses penginputan, yaitu dengan menggunakan Microsoft Visual Studio Code atau VS Code ya sebagai aplikasi pemrograman, PHP sebagai pengelola database MySQL, lalu ada Circle Laravel versi 7 sebagai framework. Itu 1. Dapat menambahkan atau mengedit dan menghapus data dengan mudah. Dapat memudahkan dalam pencarian data-data. Sistem yang sudah terkomputerisasi dapat memudahkan pengecekan data-data dan pembuatan laporan akan terekam secara otomatis, dapat mengurangi terjadinya human error sehingga pekerjaan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Analisis kebutuhan software. Yang pertama ada analisis kebutuhan fungsional. Analisis kebutuhan fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses apa saja yang dikerjakan oleh sistem. Maka sistem yang dibutuhkan adalah yang pertama dashboard. Tampilan dashboard ini dirancang untuk menampilkan ringkasan nominal dari pemasukan dan pengeluaran perusahaan berupa pemasukan dan pengeluaran hari ini, bulan ini, tahun ini, dan keseluruhannya. Selanjutnya data kategori. Fitur ini dirancang untuk menginput data nama kategori dari hasil pengeluaran dan pemasukan yang sering terjadi pada perusahaan. Yang ketiga yaitu data transaksi. Fitur ini dirancang untuk menginput transaksi pemasukan dan pengeluaran perusahaan. Yang keempat data laporan. Fitur ini dirancang untuk mempermudah dalam pembuatan laporan. Dengan fitur tersebut, sebuah laporan akan terekam secara otomatis dan dapat langsung dicetak. Selanjutnya pengguna, yaitu fitur ini dirancang untuk melakukan aktivitas login pada sistem dengan beralih menggunakan data lain. Dan yang terakhir ganti password. Fitur ini dirancang untuk mengganti password pengguna. Selanjutnya use case diagram dan activity diagram, di mana perbedaan tersebut yaitu use case diagram membantu memodelkan sistem dan interaksi pengguna atau aktor, sedangkan activity diagram yaitu membantu memodelkan alur kerja sistem. Berikut adalah use case diagram dan activity diagram pada kas biaya operasional di PT Sinar Mutiara Indah terbagi menjadi dua turunan. Yang pertama yaitu admin dan HO manajemen keuangan, dan yang kedua yaitu bendahara dan HO manajemen keuangan. Yang pertama pada pemodelan dan alur kerja sistem admin dan HO manajemen keuangan, yaitu admin melakukan login lalu memasuki halaman dashboard, lalu melakukan penginputan pada halaman data kategori, data transaksi, data laporan, data pengguna, dan dapat mengganti password. Lalu setelah melakukan filter laporan, admin menyerahkan laporan tersebut kepada HO manajemen keuangan untuk diperiksa. Selanjutnya pada pemodelan dan alur kerja sistem bendahara dan HO manajemen keuangan, yaitu bendahara melakukan login pada sistem, lalu memasuki halaman dashboard dan melakukan penginputan data kategori, data transaksi, dan data laporan, serta dapat mengganti password. Selanjutnya, bendahara melakukan filter laporan keuangan yang akan diperiksa dan di-ACC oleh HO manajemen keuangan. Jika laporan keuangan tidak di-ACC, maka akan dikembalikan kepada bendahara untuk diedit kembali. Tetapi jika laporan sudah di-ACC dan ditandatangan oleh HO manajemen keuangan, maka laporan dapat diarsipkan dan disimpan pada audit. ERD atau Entity Relationship Diagram. User memiliki atribut ID, name, email, level, password, dan foto. Untuk kardinalitasnya yaitu user dapat membuat banyak kategori. Kategori memiliki atribut ID dan kategori. Untuk kardinalitasnya yaitu kategori membuat banyak transaksi. Transaksi ini ada atribut ID, jenis, kategori, nominal, dan keterangan. LRS atau Logical Record Structure. User dengan atribut ID sebagai primary key dengan kardinalitas money to money. User dapat membuat banyak kategori yaitu dengan atribut ID sebagai primary key. Untuk kardinalitasnya yaitu kategori membuat banyak transaksi dengan atribut ID sebagai primary key, kategori ID sebagai foreign key. Selanjutnya adalah spesifikasi file. Berikut adalah spesifikasi file pada program aplikasi keuangan kas biaya operasional PT Sinar Mutiara Indah. Spesifikasi file pertama yaitu nama file user, fungsi untuk menyimpan data user, account name user .myd, tipe file master, media file hard disk, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, panjang rekor 925, kunci field ID, softwarenya yaitu MySQL. Berikut adalah tabel yang berisi elemen data, akronim, tipe data, panjang keterangan pada file user. Spesifikasi file yang kedua yaitu nama file kategori, fungsi untuk menyimpan data kategori, akronim kategori .myd, tipe file master, media file hard disk, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, panjang rekor 275, kunci field ID, software MySQL. Berikut adalah tabel yang berisi elemen data, akronim, tipe data, panjang keterangan pada file kategori. Spesifikasi file ketiga yaitu nama file transaksi, fungsinya untuk menyimpan data transaksi, akronimnya transaksi .myd, tipe file master, media file hard disk, organisasi file indeks sekuensial, akses file random, panjang rekor 42, kunci field ID, software MySQL. Berikut adalah tabel yang berisi elemen data, akronim, tipe data, panjang keterangan pada file transaksi. Selanjutnya kelas diagram. Kelas diagram berfungsi untuk menggambarkan struktur sebuah sistem pemrograman yang telah dibuat. Di sini terdapat 3 nama kelas, yaitu kelas user, kelas kategori, dan kelas transaksi, di mana setiap kelasnya memiliki atribut dan operation. Untuk kelas user ke kelas kategori, cara membacanya yaitu satu atau banyak user membuat satu atau banyak kategori. Maka kardinalitasnya yaitu many to many. Untuk kelas kategori ke kelas transaksi, cara membacanya yaitu satu kategori membuat satu atau banyak transaksi. Maka kardinalitasnya yaitu one to many. Selanjutnya sequence diagram. Sequence diagram berfungsi untuk menunjukkan rangkaian pesan yang dikirim antar objek juga interaksi antar objek. Di sini terdapat 2 sequence diagram. Yang pertama sequence diagram dengan aktor admin dan yang kedua dengan aktor bendahara. Sequence diagram aktor admin dan aktor bendahara memiliki boundary class, control class, entity class yang sama. Yang membedakan pada sequence diagram aktor bendahara tidak mempunyai boundary class halaman pengguna.
Selanjutnya, user interface. User interface adalah bentuk tampilan grafis yang berhubungan langsung dengan user. Nah, di sini terdapat user interface dengan user admin dan user bendahara dalam mengelola aplikasi berbasis web kas biaya operasional pada PT Mutiara Indah. Berikut adalah user interface-nya. Selanjutnya, deployment diagram. Deployment diagram berfungsi untuk menggambarkan detail bagaimana komponen di deployment dalam infrastruktur sistem, bagaimana kemampuan jaringan pada lokasi tersebut, spesifikasi server, dan hal lain-lain yang bersifat fisikal. Ini terdapat dua deployment diagram. Yang pertama, deployment diagram user admin dan deployment diagram user bendahara. Pada deployment diagram user admin, node PC dihubungkan dengan web server menggunakan port 80, berfungsi untuk menghubungkan antara klien dengan web server. Begitu pula dengan node bendahara PC dengan web server pada deployment user bendahara. Lalu node web server dihubungkan dengan node database server menggunakan port 3306 yang merupakan port MySQL default atau secara otomatis sudah ada pada deployment diagram user admin dan juga user bendahara. Selanjutnya, implementasi. Yang pertama yaitu code generation. Code generation di sini menampilkan listing program terkait dengan proses berjalannya aplikasi keuangan kas PT Sinar Mutiara Indah. Berikut adalah code generation-nya. Kode generation yang pertama yaitu login.dade.php yang berada di resource view out. Berikut adalah codingannya. Dua yaitu master.dade.php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang ketiga yaitu index.dade.php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang keempat yaitu kategori.blade.php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang kelima adalah transaksi.blade.php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang keenam yaitu laporan.blade.php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang ketujuh yaitu laporan_print.blade.php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang ke-8 yaitu laporan_excel yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang ke-9 yaitu user.blade.php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang ke-10 yaitu user_tambah.blade.php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang ke-11 yaitu user_edit.blade.php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Yang ke-12 yaitu password.blade.php yang berada di resource view app. Berikut adalah codingannya. Berikut adalah testing program aplikasi keuangan kas biaya operasional pada PT Sinar Mutiara Indah dengan menggunakan black box. Yang pertama yaitu pada form login tertera skenario pengujian yaitu loginnya user admin dan user bendahara dengan email dan password yang tertera di sini dan hasil coba yang kami harapkan dan kami amati sudah sesuai. Yang kedua pada form dashboard untuk user admin dan bendahara dengan skenario pengujian yaitu tampilan pemasukan dan pengeluaran hari ini, bulan ini, tahun ini dan keseluruhannya di mana hasil coba yang kami harapkan dan kami uji sudah sesuai. Yang ketiga pada form data kategori untuk user admin dan bendahara dengan skenario pengujian yaitu tambah kategori, edit kategori, dan hapus kategori, di mana hasil coba yang kami harapkan dan kami uji sudah sesuai. Yang keempat, pada form data transaksi untuk user admin dan bendahara dengan skenario pengujian yaitu tambah transaksi, edit transaksi, dan hapus transaksi, di mana hasil coba yang kami harapkan dan kami uji sudah sesuai. Yang kelima, pada form laporan untuk user admin dan bendahara dengan skenario pengujian yaitu memfilter laporan keuangan, mencetak laporan keuangan dengan menggunakan Excel, mencetak laporan keuangan dengan menggunakan PDF, di mana hasil coba yang kami harapkan dan kami uji sudah sesuai. Yang keenam pada form pengguna untuk user admin dengan skenario pengujian yaitu tambah pengguna, edit pengguna, dan hapus pengguna, di mana hasil coba yang kami harapkan dan kami uji sudah sesuai. Selanjutnya pada form ganti password untuk user admin dan bendahara dengan skenario pengujian ganti password, di mana hasil coba yang kami harapkan dan kami uji dengan menggunakan adanya fitur ganti password ini sudah sesuai. Dan terakhir untuk form logout untuk user admin dan bendahara dengan skenario pengujian logout aplikasi keuangan kas PT Sinar Mutiara Indah, di mana hasil coba yang kami harapkan dan kami uji sudah sesuai. Selanjutnya, spesifikasi hardware dan software. Adapun perangkat keras atau hardware minimal yang penulis usulkan adalah komputer atau PC atau laptop yang mempunyai spesifikasi sebagai berikut. Prosesor Intel Core i3, Strix 6100, memory size RAM-nya 2GB RAM, monitor 14 inch, hard disk 100GB, keyboard 104 case, mouse standar mouse. Adapun perangkat lunak atau software yang penulis usulkan pada komputer atau PC atau laptop yang mempunyai spesifikasi sebagai berikut. Operating System Microsoft Windows versi 7 atau 8 atau 10, toolsnya Visual Studio Code, bahasa pemrograman PHP versi 7, framework Laravel versi 7, database server PHP MyAdmin, web server XAMPP, browser Google Chrome. Untuk input dan output pada aplikasi berbasis web yang sudah dibuat, yaitu pertama buka XAMPP, lalu aktifkan APC dan MySQL-nya, lalu buka project UAS 4 di CMD, lalu lakukan PHP Artisan Serve. Selanjutnya buka localhost 8000, setelah itu muncul form login. Nah, sini kami menggunakan user admin. Emailnya budi@gmail.com, passwordnya budi123. Selanjutnya masuk ke halaman dashboard, dan seperti inilah tampilan dashboard untuk user adminnya. Ke halaman kategori, lalu klik tambah kategori,
Misalnya nama kategorinya yaitu konsumsi. Nah, maka dari kategorinya sudah ditambahkan selanjutnya itu tadi yang konsumsi diedit menjadi gaji, maka kategori telah diupdate. Selanjutnya menghapus kategori gaji, maka kategori sudah terhapus. Selanjutnya ke halaman tambah transaksi. Misalkan kita input tambah transaksinya seperti ini, lalu klik simpan, maka transaksi sudah ditambahkan. Kita edit transaksi yang tadi, edit tanggalnya, maka transaksi sudah diupdate. Selanjutnya kita hapus data transaksinya, maka data transaksi telah dihapus. Selanjutnya ke halaman laporan keuangan, kita filter dulu, maka tampilan laporan keuangannya seperti ini. Jika kita cetak print, maka tampilannya akan seperti ini. Dan ketika kita cetak ke Excel, maka tampilannya menjadi seperti ini. Dan ke halaman pengguna, dan seperti inilah tampilan form tanpa pengguna. Lalu jika kita edit data pengguna, maka formnya seperti ini. Selanjutnya halaman ganti password jika ingin mengganti password. Setelah itu ke logout jika ingin logout. Kesimpulan, berdasarkan hasil dari observasi di PT Sindang Mutiara Indah dan dalam proses pembuatan website, maka kami menyimpulkan beberapa hal di antara lain, yaitu yang pertama, dalam pembuatan website diperlukan beberapa faktor yang harus diperhatikan, yaitu informasi yang disajikan harus akurat, tepat waktu, dan relevan, serta keamanan website. Yang kedua, menggunakan sistem komputerisasi berupa website dapat membantu mempermudah penginputan kas biaya operasional seperti data pemasukan dan pengeluaran pada PT Sindang Mutiara Indah, sehingga dapat memudahkan dan meminimalisir waktu dalam pengolahan data sampai dengan mencetak laporan. Yang ketiga, dengan penerapan dan pemanfaatan sistem yang dibuat untuk kas biaya operasional pada PT Sindang Mutiara Indah ini dapat menjadi solusi alternatif pelaksana pekerjaan. Berdasarkan kesimpulan yang dipaparkan dalam pembuatan website kas biaya operasional pada PT Sindang Mutiara Indah, kami memberikan saran yang suatu saat bermanfaat untuk alternatif pengembangan ke depannya, yaitu yang pertama, dengan website yang telah dibuat untuk penginputan data masukan dan pengeluaran kas biaya operasional pada Sabcom PT Sindang Mutiara Indah, untuk kedepannya website tersebut diharapkan dapat terhubung dengan perusahaan pusat sehingga dapat memudahkan konfirmasi data-data antara perusahaan pusat dengan Sabcom. Yang kedua, dalam pembuatan website kas biaya operasional ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dari segi tampilan dan keamanan, serta perlu dikembangkan lagi. Yang ketiga, perlu adanya pelatihan kepada user untuk menggunakan website ini dengan baik agar proses penginputan data, pemasukan dan pengeluaran sampai tahap laporan dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.